Enggak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Sebelumnya, ini suatu kehormatan bagi aku bisa menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman yang cantik-cantik dan juga tampan-tampan ini yang sedang menonton video ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nabil Pradipa Muzaki Soherli. Aku biasa dipanggil Nabil. Dan di sini aku akan menyampaikan sebuah materi dengan tema yaitu mengenali diri sendiri nih teman-teman. Dan judul yang sudah aku buat yaitu siapakah diriku kini dan kelak nanti. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa sebenarnya yang paling ditakutkan di dunia ini itu bukan ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, tapi ketika kita kehilangan diri kita sendiri, teman-teman. Oke, lanjut ke next slide. Nah, di slide selanjutnya itu apa sih yang bakalan kita bahas di materi kali ini? Oke, yang pertama itu ada definisi dari mengenali diri sendiri. Itu apa itu mengenal diri sendiri? Jadi teman-teman harus tahu nih, mengenal diri sendiri itu apa sih gitu. Nah, terus yang kedua itu ada faktor-faktor dan penyebab kita tak mengenali diri sendiri. Nah, yang ketiga itu cara mengenal diri sendiri. Setelah dari faktor dan penyebab, kita masuk ke cara untuk mengenali diri sendiri itu gimana sih teman-teman. Nah, yang terakhir tuh ada refleksi. Nah, refleksi ini tuh seperti rangkuman atau ya kita buat seperti apa ya? Ya seperti rangkuman lah ya, rangkuman dari semua materi yang sudah disampaikan oleh saya antar ya. Oke, lanjut ke next slide. Itu ada definisi dari mengenal diri sendiri. Nah, apa sih mengenal diri sendiri itu? Nah, teman-teman, banyak dari kita menjalani hidup tuh tanpa benar-benar tahu gitu siapa diri kita. Akibatnya apa? Kita jadi sering kebingungan mengambil keputusan karena itu penting untuk memahami diri kita sendiri. Jadi penting nih bagi kita tuh mengenali diri kita sendiri kayak apa yang kita mau, tujuan hidup kita apa, nilai dalam hidup kita ini apa gitu. Nah, setelah itu dalam presentasi ini aku akan membahas penyebab seseorang tidak mengenali dirinya, mengenal cara mengenal dirinya itu bagaimana dan bagaimana melakukan refleksi diri. Nah, apa sih itu mengenali diri sendiri? Nah, jadi mengenali diri berarti memahami pikiran, perasaan, nilai-nilai, kelebihan dan kelemahan kita, teman-teman. Dengan mengenal diri, kita bisa tahu nih siapa diri kita sekarang dan siapa yang ingin kita jadi nanti. Jadi apa sih yang kita mau tuh nanti di masa depan nanti tuh kayak gimana sih sesuai keinginan kita sendiri tanpa ada beban dari lingkungan yang kita hadapi sekarang. Seperti itu. Nah, ini tuh menjadi dasar yang kuat gitu untuk menentukan tujuan hidup kita sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke next slide. Nah, di sini ada faktor penyebab kita tuh tidak mengenali diri sendiri. Yang pertama, itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini bisa bermacam-macam ya. Jadi faktor psikologis bisa terjadi dalam diri kita sendiri gitu ya. Faktor psikologis itu terjadi dalam diri kita sendiri seperti adanya trauma, depresi, kecemasan berlebih gitu, overthinking. Nah, hal ini semua itu disebabkan dari nah contoh kita ambil dari trauma ya. Nah, trauma itu misalnya dulu tuh kita pernah melakukan sesuatu yang ternyata orang lain tuh nggak suka gitu, orang lain nggak suka dan orang lain tidak menerima padahal itu tuh sebenarnya positif seperti itu. Nah, karena adanya penolakan dari lingkungan tadi sehingga terjadilah trauma yang terbawa dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, sehingga ketika kita berbuat sesuatu kita merasa takut untuk menjadi diri sendiri seperti itu karena akan takutnya terjadi penolakan kembali seperti dulu, padahal sebenarnya ketika kita ditolak oleh satu lingkungan, itu bukan berarti lingkungan yang lain juga akan menolak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menjadi sendiri itu bukan berarti kita diterima di setiap lingkungan, tapi
lingkungannya tepat atau tidak untuk kita, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini terkait dengan tekanan dari keluarga, teman, atau masyarakat. Jadi faktor lingkungan ini tuh dipengaruhi oleh keluarga, teman, atau masyarakat di sekitar kita. Jadi harapan-harapan dan tekanan dari mereka yang mereka berikan kepada kita, itulah yang menjadi faktor penyebab kita tak mengenali diri sendiri karena kita memaksakan ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita mau. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kita tak mengenali diri sendiri, teman-teman. Nah, setelah itu, selanjutnya itu aku akan membahas dia yang namanya ideal self dan real self. Nah, pengertian dari ideal self itu adalah sosok yang kita cita-citakan dan harapan dari lingkungan kita. Jadi ideal self itu sosok yang kita benar-benar mau nih, kita tuh pengen jadi dia gitu, dengan menghilangkan sisi diri kita sendiri gitu. Dan harapan dari lingkungan kita. Jadi lebih mementingkan cita-cita menjadi orang yang kita mau dan harapan dari lingkungan yang mereka inginkan untuk kita gitu ke depannya harus bagaimana dengan menghilangkan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak tertahan lah ya, tertahan dan kayak ya udah gitu, gue pengen jadi orang lain gitu, gue nggak pengen jadi diri sendiri karena yang lingkungan gue mau dan yang gue cita-citakan tuh yaitu, nah itu salah ya teman-teman. Nah setelah itu ada real self. Nah real self itu adalah sosok kita saat ini nih, termasuk kita tuh jadi menerima kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita tuh sudah menerima nih kelebihannya kita apa, kekurangannya kita apa. Jadi kita tuh sudah berdamai gitu loh. Nah selanjutnya, oh iya aku lupa. Nah ideal self ini menandakan seseorang tuh sebenarnya tidak mengenali diri sendiri. Sedangkan kalau real self berarti dia mengenali dirinya sendiri. Karena ideal self itu dia tuh tidak menerima gitu dan dia tuh tidak tahu gitu kelebihan dan kekurangan dia tuh apa gitu loh. Dia tidak menerima lah istilahnya. Jadi apapun akan dia paksakan gitu untuk menggapai apa yang dia cita-citakan dan harapan dari lingkungannya gitu teman-teman. Nah sedangkan real self itu dia tuh lebih lapang dada lah, lebih lapang dada dan menerima kelebihan serta kekurangan yang dia miliki. Jadi dia tahu gitu, dia kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Ketika dia tahu kelebihannya di mana, maka dia ingin menonjolnya di situ gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi terus selanjutnya, nah ini ada dampak yang ditimbulkan dari tidak mengenali diri sendiri itu teman-teman. Teman-teman. Nah, yang pertama itu ada kebingungan dalam mengambil keputusan. Nah, ketika kita tidak mengenali diri sendiri, kita tuh akan mengalami yang namanya kebingungan dalam mengambil keputusan. Jadi seperti kita takut akan melakukan suatu hal gitu. Ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, misalnya ya, yang pertama itu kayak ya udah sebenarnya kita nggak bisa, tapi ya udah kita bisa-bisain gitu loh. Nah, yang kedua itu kita bisa, tapi orang lain tuh nggak mau gitu. Orang lain tuh nggak mau kita ada di sini dan orang lain tuh kayak merasa kita tuh cocoknya di yang pertama gitu, bukan yang kedua. Padahal menurut kita sendiri, kita tuh unggulnya tuh di yang kedua, bukan di yang pertama gitu. Jadi kita tuh kebingungan lah mengambil keputusan antara kita harus mengambil apa yang orang lain mau atau yang kita mau dan yang kita bisa, teman-teman. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kita tuh pasti sangat berpikir tuh. Kita tuh akan mengalami yang namanya overthinking. Duh, gimana ya kalau aku milih yang ini, tapi aku nggak bisa. Tapi kalau aku gak milih yang itu, aku kayaknya bakal ditolak nih dari lingkungan yang ini. Nah, kayak gitu, teman-teman visualisasinya ya. Nah, setelah itu yang kedua tuh ada merasa hidup ini tuh tidak memiliki arah. Jadi kita tuh kebingungan nih dalam arah kita tuh mau kemana, tujuan kita tuh sebenarnya apa sih, gitu loh. Jadi kita tuh tidak punya kayak tujuan hidup kita tuh ke depannya apa gitu. Jadi ya udahlah jalanin aja tanpa memikirkan ke depannya itu kita tuh mau apa dan mau bagaimana seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada mudah terpengaruh orang lain dan kurangnya percaya diri. Nah,
dikarenakan kita tidak memiliki arah hidup yang jelas untuk ke depannya, jadi kita tuh mudah terpengaruh oleh orang lain. Jadi orang lain mau kayak gimana, ya udah aku juga ikut-ikutan deh kayak gitu. Nah, ini juga termasuk ke kurang percaya diri nih. Jadi karena adanya kurang percaya diri, jadi kita juga ya udah ikut-ikutan aja deh. Kita biar kita tuh diterima gitu loh di lingkungan mereka. Jadi mengenyampingkan apa yang kita mau gitu loh, apa yang kita bisa. Jadi kita tuh menolak itu semua gitu loh dengan ya udah kita ikut-ikutan aja deh karena kita tuh kurang percaya diri gitu. Nah, ini tuh dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada cara mengenal diri sendiri. Nah, sebenarnya cara mengenal diri sendiri itu ada dua teman-teman, tapi ini aku bakal jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada secara internal. Jadi secara diri kita sendiri nih. Nah, mengenali diri sendiri bisa dilakukan dengan journaling, tes kepribadian, mindfulness, dan melihat kembali pengalaman masa lalu untuk memahami pola pikir diri. Jadi, internal ini bisa kita lakukan sendiri gitu loh dengan cara yaitu tadi journaling, tes kepribadian kita sebenarnya kepribadian kita tuh kayak gimana sih gitu loh. Biar kita tuh lebih tahu gitu dan mengenal diri kita sendiri seperti itu. Jadi yang internal ini kita tidak memerlukan bantuan yang kayak pendampingan atau apa gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh diri kita sendiri gitu. Untuk memahami pola pikir kita, pola diri dan kepribadian kita tuh kayak gimana gitu sebenarnya. Dan apa sih yang kita mau untuk kita kini dan kedepannya nanti. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada nah, setelah yang internal tadi, nah sini ada cara kedua nih yaitu dengan cara eksternal nih teman-teman. Nah, cara eksternal ini kita tuh memerlukan sebuah pendampingan tuh baik dari profesional seperti psikolog, keluarga, teman dekat atau teman yang kita bisa percaya gitu. Nah, kita juga bisa mengenal diri kita melalui faktor-faktor luar nih, seperti mendengarkan masukan dari orang lain yang kita percaya, terus mencoba hal-hal baru, mengamati bagaimana kita bereaksi dalam situasi tertentu, cara emosional kita ya maksudnya. Jadi kayak kita tuh emosionalnya kayak gimana sih kalau di situasi tertentu gitu yang sedang kita hadapi. Nah, atau juga bisa seperti mencari mentor. Nah, mentor ini seperti ya psikolog tadi gitu loh, pendampingan dari psikolog ataupun ya orang yang sudah memiliki pendalaman lah tentang cara mengenali diri sendiri itu. Nah, ini juga menjadi merupakan faktor yang bisa membuat kita tuh mampu untuk mengenali diri sendiri gitu, teman-teman. Nah, seterusnya, nah, teman-teman, di sini aku ingin menyampaikan bahwa jadilah apapun yang kalian mau, bukan yang orang lain mau, teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi pemain sepak bola seperti Son Heung-min, ya udah kalian jadilah sepak bola. Jadilah pemain sepak bola yang jago, yang lihai dalam bidangnya, dalam posisinya. Kalau kalian ingin menjadi gamer, jadilah seorang gamer, teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, jadilah seorang entrepreneur. Dan kalau kalian ingin menjadi seorang influencer, jadilah seorang influencer. Jangan mendengarkan apa kata orang lain. Jangan kalian mau eh jadi apa yang orang lain mau, bukan yang kalian mau. Jadi kalian harus menjadi apa yang kalian mau, teman-teman. Karena ketika kalian menjadi seseorang yang kalian mau, kalian akan merasa lega ya, lega, nyaman, dan kalian akan merasa aman dalam kondisi tersebut. Lain dengan jika kalian menjadi apa yang orang lain mau gitu. Kalian mungkin akan merasa kayak gelisah, kalian overthinking, kedepannya mau kayak gimana, karena kalian tidak nyaman gitu dengan kondisi tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu, nah, di sini kita akan melakukan sebuah refleksi, teman-teman. Gimana sih caranya melakukan refleksi itu? Nah, jadi teman-teman, bagian refleksi ini tuh mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Nah, teman-teman bisa nih mulai bertanya nih pada diri kalian sendiri ya masing-masing. Kayak apa sih nilai hidupnya bagi saya sekarang, bagi kita ya? Apa sih kelebihan dan kelemahan kita? Siapa diri diri kita yang sekarang dan siapa diri kita yang ingin kita capai di
kemudian hari, teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh membantu kita menyusun langkah ke depan. Kita tuh mau seperti apa, mau menjadi apa, dan kita tuh sebenarnya siapa gitu. Apakah kita sudah menjadi diri kita sendiri, atau kita belum menjadi diri kita sendiri? Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini ada bagian bentuk. Nah, teman-teman, kenapa di sini ada visualisasi seseorang sedang berjalan untuk mendaki sebuah gunung? Nah, jadi menurut saya mengenali diri sendiri adalah suatu proses seumur hidup gitu. Semakin kita mengenal diri, semakin jelas arah hidup kita yang kita pilih. Ayo kita mulai lebih jujur nih pada diri kita sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jujurnya kayak gimana? Nah, jujurnya tuh kayak ketika kalian dihadapkan dalam situasi tertentu, pilih yang kalian mau, bukannya orang lain mau. Itu tadi, teman-teman. Nah, dengan kalian memilih apa yang kalian mau, kalian tuh bakalan tahu gitu ke depannya tuh kalian mau kayak gimana. Nah, contoh seperti visualisasi ini, seseorang yang sedang ingin mendaki sebuah gunung. Tujuan dia apa sih? Ya, tujuan dia untuk mencapai puncak, teman-teman. Seperti itu. Nah, eh, pengenalan untuk mengenal diri sendiri juga itu tuh ada sebuah perjalanan proses dengan berbagai rintangan yang akan kita hadapi. Jadi ya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, eh untuk kita menjadi diri sendiri itu sebenarnya memang tidak mudah, teman-teman. Tapi untuk pada akhirnya kita akan menikmati dan kita akan merasa nyaman akan hal tersebut. Karena dalam proses perjalanan untuk mengenali diri sendiri, juga kita tuh akan mengalami berbagai rintangan ya, mungkin seperti penolakan dari lingkungan, teman, atau apapun gitu ya, yang mencoba, yang merasa mereka tuh lebih kenal daripada kita sendiri. Padahal yang lebih mengenal diri kita sendiri yaitu ya diri kita sendiri ya, teman-teman. Jadi aku mau berpesan pada teman-teman, mulailah jujur pada diri sendiri. Apa sih yang kita mau? Apa sih nilai-nilai hidup kita ini? Apa sih untungnya bagi kita? Apa kelebihan dan kekurangan kita yang harus kita terima tentunya, teman-teman. Agar kita merasa nyaman, aman, dan kita tuh menikmati gitu proses tersebut dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, aku berharap dengan materi yang aku sampaikan kepada teman-teman, ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami struggle dalam identitas diri sendiri, ya, dalam krisis identitas diri. Semoga materi yang aku sampaikan ini membantu teman-teman nih dalam melakukan perjalanan untuk mengenali diri sendiri, teman-teman. Oke? Aku berharap kalian bisa menjadi apa yang kalian mau, bukan yang orang lain mau untuk kedepannya. Berjanji pada diri kalian sendiri bahwa kalian tuh akan menjadi apa yang kalian mau, bukan apa yang orang lain mau. Seperti itu, teman-teman. Ya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan menonton video presentasi dari aku. Saya Nabil Pradipa Muzaki Soherli, pamit undur diri. Saya berharap kalian selalu bahagia dalam menjalani hidup dan kalian menentukan setiap hal yang kalian mau dengan apa yang kalian mau, bukan orang lain yang mau. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.